Pada part ke-160 diambil dari light novel bab 367 sampai dengan 368 makam keempat Temar Rankandel. Waktu telah lama berlalu, dan rasa panas terus memancar dari Valeria. Tidak ada sisa pewarna di rambutnya. Semburan panas mengalir dari jubahnya yang berkeringat, dan rambut merahnya, berkibar di mana, tampak seperti seikat api. Keturunan sejarawannya. Di mana kamu bertemu gadis itu? Saya bertemu dengannya di kota Mamit yang tanpa hukum. Jin tidak menceritakan lebih detail karena Sheila sepertinya tidak terlalu penasaran. Pupil mata Sheila tenggelam. Untungnya, dia adalah gadis kuat yang tidak membutuhkan perlindunganmu. Namun, bukan hanya manusia. Tapi semua makhluk hidup pada akhirnya harus saling melindungi. Tidak ada kehidupan yang bisa hidup sendirian. Itu adalah percakapan yang tiba-tiba, tapi Jin mengangguk setuju. Dia tidak mempermasalahkan kata-kata Sheila. Sementara teman-temanku dan sekutumu menderita. Kita harus mempertimbangkan variabel-variabelnya. Apakah ada hal lain yang sedang kamu pertimbangkan selain penyihir Zippley? Ini adalah tanah Vermont. Di antara kerabat saya, beberapa mungkin bekerja sama dengan mereka. Ya, tidak mungkin pecahan kekuatan absolut mereka berakhir pada satu orang seperti Mila. Vermont. Itu sangat mungkin. Juga, mungkin ada sesuatu yang terhubung dengan Rankandelmu. Kuharap bukan itu masalahnya. Berurusan dengan Zippley dan Vermont secara bersamaan sudah cukup memusingkan. Untuk saat ini, yang terbaik adalah berasumsi bahwa kita pasti hanya akan bertemu Zippley dan Vermont. Vermont sedang mencari jenazah Temar, pikir Jin, mengingat fakta itu. Hampir 100% kemungkinan di antara keturunan suku peri, ada yang berkolusi dengan Vermont. Jin teringat apa yang Kashmir tidak sengaja dengar saat masih kecil tentang kaisar dan penasihat kuno. Mungkin negosiasi mereka dengan hutan Wantaramo terkait dengan informasi tentang penyusup. Mungkin Vermont mulai mencari jenazah Temar karena salah satu keturunan suku peri telah membocorkan informasi tentang makamnya sejak awal. Jika tidak, Vermont tidak akan mencari makam Temar, yang bahkan Rankandel mungkin tidak mengetahuinya. Kecuali Chiron, Rosa, dan beberapa tetua penting, ini hanya dugaan. Vermont mungkin mengirim pasukan khusus atau pengawal kekaisaran. Pergerakan pasukan skala besar hanya akan mengumumkan bahwa ada sesuatu di hutan Wantaramo. Saya mungkin akan bertatap muka dengan wajah-wajah yang saya kenal. Jin berpikir dan mengangkat bahu. Pasukan khusus dan pengawal kekaisaran. Apakah mereka lebih kuat darimu? Jin bisa menjawab tanpa ragu-ragu. Para komandan mungkin lebih kuat dariku. Namun, aku bisa dengan mudah menaklukkan mereka yang berada di bawah pangkat itu. Jin sampai pada kesimpulan ini berdasarkan pertemuannya dengan komandan pasukan khusus, Rats, dan dengan Alisa, mantan komandan. Selama hari-harinya sebagai pembawa bendera sementara. Mereka ada 4. Mereka tidak akan berkumpul sekaligus. Komandan dan subkomandan pengawal istana dan pasukan khusus. Jika mereka berempat datang sekaligus, Luna pun akan merasa kewalahan, apalagi Jin. Sheila, berapa kekuatan bertarung yang kamu miliki? Mengajukan pertanyaan seperti itu kepada keturunan penguasa suku peri terasa agak aneh. Namun, itu adalah sesuatu yang perlu diketahui. Memahami kekuatan sekutu adalah hal yang wajar. Tidak hanya Zippley dan Vermont, tapi aku mungkin juga harus melawan penjaga makam keempat. Penjaga, Zippley, Vermont. Terlepas dari pihak mana yang mereka lawan pertama kali, Jin perlu menghemat energi yang cukup untuk menghadapi lawan terakhir. Tentu saja, jika tidak ada penjaga seperti dalam kasus makam ketiga, itu akan menjadi skenario terbaik, namun skenario terburuk harus dipertimbangkan. Ya, aku sudah lama tidak mengalami pertarungan, jadi aku tidak yakin. Aku hanya tahu kalau aku tidak terlalu lemah. Bisakah kamu memberiku jawaban yang lebih spesifik? Mendengar itu, Sheila tampak berpikir, menyilangkan tangan, dan memejamkan mata.
Aku benar-benar tidak tahu. Aku jarang menggunakan kekuatan, bahkan ketika orang-orangku membunuh penyusup. Dipahami. Sepertinya dia harus bertarung tanpa mengandalkan kekuatan Sheila. Jin merasa sedikit menyesal karena tidak membawa Murakan. Ada dua alasan mengapa Jin tidak membawanya. Pertama, untuk membantu misi penyamaran Belop, jika terungkap bahwa Belop menjalankan misi Jin, itu bisa menjadi masalah yang signifikan. Kedua, karena Valeria belum bertemu Murakan. Meskipun hubungan kerja sama mereka membaik sejak saat itu, Jin masih merasa sedikit tidak nyaman menghadapi Valeria dengan sekutu yang kuat. Hal ini dapat menyebabkan Valeria menjadi lebih berhati-hati, yang sudah sedikit dilonggarkannya. Jika situasinya menjadi menyedihkan, mungkin saya harus membuat formasi pertempuran 3 lini depan. Jin punya rencana kasar, tapi variabelnya terlalu banyak. Dia tidak tahu musuh mana yang akan mereka temui pertama kali. Apakah mereka harus memprioritaskan menghadapinya atau langsung menemukan makamnya? Dan apa yang akan terjadi jika mereka harus mundur setelah musuh mengetahui lokasi mereka? Sementara Jin sedang merenung, Sheila berbicara. Jin Runcandel. Ya. Ada satu hal yang ingin ku beritahukan padamu. Pertarungan harus dilakukan dengan cara yang tidak merusak hutan hingga tidak dapat beregenerasi. Hutan Wantaramo adalah milik umum para makhluk yang berada di puncak kekuasaan. Semuanya merupakan konsumen Royal Melodic Drink. Fakta bahwa Jin dan sekutunya belum mengetahui tentang hutan sampai sekarang bukan karena ketidaktahuan tetapi karena makhluk kuat menyembunyikannya untuk mencegah timbulnya masalah di dalam. Jika hutan dirusak, maka makhluk-makhluk dengan kekuatan yang tak terbayangkan pasti akan mengamati situasi dan menuntut kompensasi yang pantas dari pihak yang paling bertanggung jawab. Jin tersenyum puas. Kalau begitu, apakah bertarung secara individu atau dalam formasi pertempuran 3 front, aku akan mendapat keuntungan yang luar biasa. Tutup pertempuran tanpa merusak lingkungan. Mengingat sifat kekuatan yang disebut, energi bayangan, mungkin tidak ada disposisi yang membuat Jin bisa lebih efektif dari itu. Saya mengerti. Sebenarnya, itu mungkin lebih baik. Kalau begitu, semoga kita beruntung. Bahkan setelah 1000 tahun, pengaruh nenek moyangmu masih mengguncang dunia. Sepertinya kamu mengenal leluhurku dengan baik. Saya tidak ingat banyak detailnya. Anda telah melihat makam di masa lalu, jadi Anda harus tahu bahwa Rankandel di zaman itu hampir terlupakan. Namun, saya ingat dengan jelas bahwa tindakan Temar saat itu berdampak signifikan bagi dunia. Sheila menatap mata Jin. Sekarang kamu harus mengganti bayangannya. Atau proyeksikan bayangan baru bernama Jin Rankandel ke dunia. Saat itu, anggota suku kucing dan Valeria telah menyelesaikan pekerjaan mereka. Wuhu. Dilakukan. 1 jam 30 menit. Anggota suku kucing merasa sulit untuk percaya bahwa mereka telah membuat jalur menuju Danau Merah dan menjebak rute untuk membingungkan Zipley, semuanya dalam waktu yang singkat. 14 pintu masuk berwarna ungu yang mereka buat bersinar di dinding gua. Di antara mereka, hanya satu yang merupakan jalan sebenarnya menuju Danau Merah, yang lainnya palsu, mengarah ke tengah hutan. Pintu masuknya berubah secara acak setiap kali digunakan. Kecuali jika penyihir Zipley memiliki keberuntungan luar biasa atau sangat pintar, mereka tidak akan bisa menebak yang benar pada percobaan pertama mereka. Dengan 14 pintu masuk yang bisa dipilih, berpisah dan masuk adalah pilihan yang jelas. Seperti yang Lulu katakan, kecuali mereka adalah kelompok yang sangat cerdas, kecil kemungkinannya mereka akan berhasil pada percobaan pertama mereka. Membanting. Jin menyerahkan kantong air kepada Valeria. Dia menerimanya dengan tenggorokan kering dan segera mulai meneguknya. Jin Runcandel, beri aku waktu sejenak untuk menyetel mana sebelum kita berangkat. Sepertinya kita punya cukup waktu luang. Melihat Valeria menstabilkan mana sambil duduk bersila, Lulu dan Miru tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Berkat dia, kami menyelamatkan artefak kami. Kami bisa menghemat setengahnya.
Lulu dan Miru memperlihatkan cakar ilahi Dewa Velik, yang hanya tersisa setengahnya, dan tersenyum. Valeria, sedikit bergoyang, bangkit, dan ketika dia terhuyung, Jin mendukungnya. Apakah kamu baik-baik saja? Aku hanya sedikit pusing. Dia tidak menambahkan bahwa dia telah mengerahkan upaya lebih dari yang diharapkan untuk melindungi setengah dari artefak tersebut. Itu adalah tindakan yang bahkan Valeria sendiri tidak bisa mengerti. Awalnya, dia menawarkan bantuan kepada anggota suku kucing demi alasan efisiensi, namun menggunakan energi lebih dari yang diperlukan demi kepentingan suku kucing merupakan keputusan yang impulsif. Kamu bisa istirahat 10 menit lagi. Tidak perlu. Aku tahu tubuhku. Tepati saja janji yang kamu buat dalam perjalanan ke sini. Berbeda dengan saat dia awalnya menawarkan bantuan kepada suku kucing, nada suaranya kini terdengar agak tegas. Valeria merasa bertingkah aneh sejak bertemu Jin. Terakhir kali, kamu bilang kamu mendapatkan alat perekam dari tempat persembunyian suku kucing. Apakah itu sebenarnya makam kepala keluarga Rankandel yang pertama? Makam kepala keluarga pertama berada di tempat persembunyian suku kucing. Kamu bermain-main dengan kata-kata. Kita sedang dalam tahap mengenal satu sama lain, kan? Pasti ada banyak hal yang belum kamu ceritakan kepadaku. Tidak, kamu mungkin menyembunyikan lebih banyak daripada aku. Sejak aku memberitahumu tentang makam Temar, rahasiaku hampir habis. Baik. Menurutku kamu tidak menipuku. Setelah mendengar penjelasanmu tentang makam Temar, aku bisa membayangkan betapa terkejutnya kamu ketika mendapatkan mutiara energi bayangan dari Helluram di rumah Joshua Runcandel. Lebih mengejutkan ketika kamu memeriksa mutiara energi bayangan itu, dan ternyata disalahartikan. Pokoknya, kita perlu mendapatkan petunjuk tentang makam Temar keempat dari suku kucing. Saat kita menemukan makam keempat, izinkan saya melihatnya juga. Bisakah kamu mewujudkannya? Aku akan melakukannya. Itu sebuah janji. Valeria teringat percakapannya dengan Jin saat mereka sampai di hutan Wantaramo. Janji yang dia sebutkan mengacu pada memasuki makam bersama Jin. Baru beberapa jam sejak aku melakukan percakapan dengan Jin Runcandel. Namun aku tidak menyangka akan menemukan makam keempat secepat itu. Kupikir akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk menyelamatkan suku kucing dan mendapatkan petunjuk darinya. Mereka tentang makam itu. Bisakah dia memastikan jejak baru yang ditinggalkan nenek moyangnya di makam itu? Sendirian, tanpa bantuan. Melacak pesan yang ditinggalkan nenek moyangnya, mengambil sihir histor. Ini adalah tugas yang sangat sulit. Pada titik tertentu, dia tidak menyadari betapa sulitnya hal itu. Hidupnya terdiri dari berlatih sihir, menemukan pesan dan warisan leluhurnya, dan menjelajahi dunia sejak dia membuka matanya. Namun, sekarang, dengan begitu mudahnya. Jika dia mengantisipasi penemuan baru tentang histor berkat orang lain selain dirinya sendiri, dan jika dia menemukan jejak leluhurnya melalui tangan orang lain. Lalu, apakah masa-masa kelam dan pahit di masa lalu merupakan perjuangan yang sia-sia? Karena pemikiran seperti itulah nada suaranya menjadi menajam tanpa dia sadari. Aku agak sensitif. Pasti berat. Aku tidak merasa bersalah, jadi kamu tidak perlu meminta maaf. Alis Valeria sedikit berkedut. Tidak apa-apa jika aku mendukungmu sampai kita mencapai Danau Merah. Jika kamu tidak nyaman, beritahu aku, kata Jin sambil mengambil kantong air Valeria. Bantu aku dengan pewarna rambut. Valeria memberikan pewarna rambut yang dia terima dari Jin sebelumnya. Saya tidak ingin menunjukkan rambut ini ketika saya bertemu orang-orang dari Vermont atau Zippley. Jin mengangkat bahu. Lalu dia berbalik dan mengoleskan sedikit pewarna pada rambut merah Valeria. Kilau terpancar dari rambut yang berubah menjadi hitam. Jari-jari Jin dengan lembut menelusurinya, menyebarkan pewarna. Entah bagaimana, para anggota suku kucing membuka mulut mereka lebar-lebar dan menatap dengan mata berbinar. Suasana mereka aneh bukan?
Mereka rukun, bukan? Bertentangan dengan apa yang dipikirkan anggota suku kucing. Keduanya tidak merasakan sesuatu yang istimewa dari kontak fisik satu sama lain. Valeria sejenak pusing, sibuk memilah pikirannya, dan Jin hanya memikirkan apakah tubuhnya benar-benar telah pulih ke tingkat yang layak. Selesai. Jin menyeka pewarna dari tangannya dengan kain. Setelah memeriksa sebentar rambutnya yang baru dicat di cermin tangan, Valeria mengangguk puas. Warna merahnya tersembunyi sempurna. Ayo pergi. Mereka mengikuti Lulu dan Miru ke lorong. Bagian dalam lorong itu berkabut seperti kabut, dan penglihatan mereka bimbang seolah-olah berada di bawah air. Tapi anehnya, mereka tidak merasakan kelelahan apapun saat berjalan. Rasanya lebih seperti mereka sedang mengembara dalam mimpi yang menyenangkan. Mereka muncul dari lorong sebelum mengambil 100 langkah. Awalnya, jarak tersebut akan membutuhkan banyak waktu, bahkan untuk seorang seniman bela diri terlatih, tapi jalur suku kucing tidak lain adalah gerbang teleportasi. Mereka baru saja tiba, Lulu. Keterampilanmu sangat mengesankan seperti biasanya. Tetap saja, karena kita punya waktu untuk membuat lorong itu, aku tidak yakin apakah kita bisa menghindari kejaran mereka. Di luar lorong, area itu dipenuhi pepohonan bengkok yang aneh. Meskipun bentuknya melengkung, mereka cukup tinggi dan tebal untuk dibandingkan dengan pilar utama sebuah kastil. Dedaunan yang mekar lebat menghalangi masuknya sedikit pun cahaya bulan. Alhasil, luas telaga yang terbentang di bawahnya tampak seperti minyak hitam. Apakah makam Temar tersembunyi di sana? Jin teringat Olmango, yang telah menyegel makam kedua di kedalaman laut. Sheila juga menyembunyikan medium yang terhubung dengan makam di bawah danau. La. Sheila mulai bernyanyi. Suaranya sangat menyenangkan. Sepertinya kristal gula menimbulkan getaran nikmat di telinga. Bahkan Valeria pun tak bisa menahan senyumnya mendengar nyanyian Sheila. Partikel kecil, seperti debu kristal, keluar dari mulut kecil Sheila. Partikel-partikel itu melayang menuju danau, dan riak-riaknya pun ikut berubah. Berputar lembut. Itulah satu-satunya cara untuk menggambarkan fenomena tersebut. Pusaran air kecil dan lembut menari-nari di permukaan danau sebagai respons terhadap lagu tersebut. Beberapa menit berlalu seperti ini. Akhirnya, sesuatu yang sangat terang muncul dari permukaan danau, seperti bintang yang sedang terbit. Itu adalah botol yang ramping. Anggur melodik kerajaan. Alasan mengapa makhluk kuat tidak merusak hutan ini, pentingnya keberadaan Wantaramo. Botol ramping itu melayang perlahan ke sisi Sheila. Saat dia memeluk botol itu dengan tubuh kecilnya, partikel cahaya yang menerangi danau menghilang, dan hutan kembali gelap. Ambillah, Jin Runcandel. Dia dengan sopan menerima Royal Melodic Wine. Anggur melodik kerajaan Sheil Damiro. Royal Melodic Wine memuat nama orang yang tampaknya membuat alkohol tersebut, bukan produsen atau penerimanya. Itu sebabnya ketika mereka membuat Royal Melodic Wine di atas Shuri, itu tidak melekat pada nama peri atau Luna tetapi pada nama Chiron. Sheil Damiro. Seseorang dengan nama yang sama dengan Luet Damiro Yul dari catatan makam ketiga. Mungkin saudara-saudara. Sheil Damiro juga merupakan nama yang pernah dilihat Jin dalam catatan makam ketiga. 3 Maret 797, Rankandel mencatat manipulasi sejarah Ziple terkait suku peri. 4 Maret 797, di antara suku peri, 5 individu, termasuk Sheil Damiro, Bekatike, Mulias Morn, Trika Tredos, dan Zen Mainu, dilupakan. Di alat perekam di makam ketiga, aku melihat nama Luet Damiro Yul. Sepertinya itu adalah permintaan dari garis keturunan orang itu untuk membuat alkohol. Luet Damiro Yul. Apakah kamu tahu namanya? Sheila memejamkan mata seolah mencoba mengingat sesuatu. Saya tidak ingat. Namun, nama Yul hanya diperuntukkan bagi penguasa suku peri, jadi orang itu pastilah makhluk paling mulia di antara para peri.
Mila menggambarkan dirinya sebagai peri, tapi Sheila selalu membedakan antara peri dan keturunan suku peri. Minum. Saat Jin hendak menuangkan anggur, dia melihat ke arah Sheila. Itu akan makan waktu berapa lama? Apa yang kamu bicarakan? Mereka telah pergi selama 2 hari ketika saya masuk dan keluar dari makam ketiga. Saya ingin tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan jika saya meminum Royal Melodic Wine ini. Saya tidak tahu itu. Para pengejar akan segera tiba. Jika terlalu lama, Sheila, Lulu, dan Miru akan bergantung pada mereka untuk menghadapi mereka sendirian. Kamu tidak mengkhawatirkan apapun. Tidak, itu bukan kekhawatiran yang tidak berdasar. Lulu dan Miru baru saja menghabiskan energi mereka untuk membuat lorong itu, dan Sheila, kamu menyebutkan tidak mengetahui kemampuan bertarungmu sendiri. Ini hutanku. Kamu bilang kamu kehilangan kendali atas kekuatan yang mengendalikan hutan. Biarpun begitu, apa menurutmu aku tidak bisa menangani beberapa manusia sepertimu? Jika Jin harus menilai apakah Sheila kuat atau tidak, dia dapat dengan mudah memilih yang terakhir. Jelas sekali dia memiliki martabat seorang ratu, namun dia tidak memancarkan aura berbahaya yang merupakan ciri khas orang kuat. Jika anggota suku kucing tidak lelah, Jin akan mempercayai kemampuan mereka dan dengan nyaman meminum Royal Melodic Wine. Jika kamu sangat khawatir, tidak bisakah kamu meninggalkan gadis itu di sini dan pergi? Itu tidak mungkin. Aku sudah berjanji. Apakah kamu mengatakan kamu akan menunggu para pengejar? Jika Royal Melodic Wine rusak, itu akan menjadi masalah besar. Kamu bisa secara tidak sengaja mengungkapkan lokasi Royal Melodic Wine kepada musuh dan mungkin harus mundur. Membawa Royal Melodic Wine keluar dan meminumnya tidak mungkin, kan? Segera setelah Royal Melodic Wine meninggalkan hutan, cerita yang terkandung dalam wine tersebut menghilang. Jika itu mungkin, apakah aku akan menyuruhmu untuk segera meminumnya? Jin mengangguk. Itulah yang kupikirkan. Tetap saja, aku yakin akan lebih meyakinkan dalam banyak hal jika menghadapi musuh lalu pergi. Dalam kasus terburuk, akan sulit bagi kami untuk menyelamatkan hidup kami. Tidak, itu tidak mungkin. Kenapa kamu begitu yakin? Bukankah kamu baru saja mengatakannya? Pertarungan seharusnya hanya terjadi tanpa menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada hutan. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat menguntungkan bagiku. Aku bisa bersembunyi dengan baik bersama suku kucing. Lihat ini. Awalnya, kamu pasti bilang kamu bisa dengan mudah menangani beberapa manusia seperti aku, tapi sekarang kamu berbicara tentang bersembunyi. Sheila, kamu tidak punya kekuatan untuk menghadapi mereka. Bahkan jika mereka menangkapku, mereka tidak akan langsung membunuhku. Kalau begitu, jika Sheila dan anggota suku kucing ditangkap, aku akan terjebak dalam situasi penyanderaan. Apakah itu hasil yang bagus untukku? Dia tidak ingin lagi mengorbankan anggota suku kucing atau Sheila. Dan dia memiliki keyakinan bahwa, kecuali para komandan, dia dapat menekan siapapun yang datang. Apakah mereka pengawal kekaisaran atau pasukan khusus? Bahkan jika seorang komandan datang, bersama tuanku, itu adalah pertarungan yang pantas untuk dicoba. Tidak, itu pasti akan mengalir sebagai pertarungan yang sangat menguntungkan. Sheila tidak bisa berkata apa-apa lagi. Lulu, Miru. Cobalah untuk meyakinkan dia. Sementara Lulu dan Miru memikirkan apa yang harus mereka katakan. Mereka merasakan kehadiran dari seberang danau. Sepertinya penilaianku benar. Astaga! Jin dengan tenang menarik Bradamante dan berbicara. Valeria juga menggenggam erat tongkatnya, mengamati ke belakang danau. Apakah pengejarnya sudah tiba? Masih perlu waktu sebelum perkiraan kedatangan Zippley. Seperti yang sudah diramalkan Sheila, pengkhianat itu bukan hanya Mila. Vermont telah tiba bahkan sebelum mereka. Tentu saja, hutan Wantaramo adalah wilayah Vermont, jadi sudah diduga. Bagaimanapun, semuanya beres di sisi ini. Lebih baik hilangkan semuanya dan masuki makam sebelum dukungan tambahan datang.
Jika mereka tidak mengalahkan semua pengejar dan masuk, perhatian mereka akan terlalu terganggu di dalam makam sehingga tidak bisa berkonsentrasi. Mundur. Sheila, sebaiknya perhatikan kata-kata Jin. Karena keadaan sudah sampai pada titik ini, kita harus bertindak dengan cara yang meminimalkan beban. Sheila menghela nafas. Dipahami. Jin mengembalikan Royal Melodic Wine kepada Sheila, memastikan tidak merusaknya selama pertempuran. Buka baju besi. Mengucapkan kata aktivasi, shadow energy terpancar dari Bradamante, menyelimuti tubuh Jin. Dia melepas jubahnya dan menyerahkannya kepada Sheila dan anggota suku kucing. Sebuah fungsi yang ditambahkan Pichon untuk momen seperti ini. Hati-hati. Jangan khawatir. Saat Sheila dan anggota suku kucing mundur, cahaya yang menerangi mereka menghilang. Tempat di mana kelompok itu berdiri kembali menjadi gelap. Semuanya sunyi. Tak ada satupun suara yang terdengar, yang ada hanyalah bisikan semilir angin sejuk di antara semak-semak. Namun, di tengah semua ini, Jin dan musuh merasakan jejak samar energi satu sama lain. Dengan indera mereka yang semakin tajam, Jin sampai pada suatu kesimpulan. Tidak ada komandan. Pada saat itu, kekhawatiran terbesar lenyap. Senyuman terbentuk di bibir Jin, dan energi bayangan ganas yang mengelilingi tubuh dan pedangnya mulai berkedip secara agresif. Namun, karena kegelapan hutan, efek visualnya tidak terlihat. Arya. Jin berbisik sambil memanggil Valeria. Apa? Jangan melangkah maju, sempurnakan manamu lebih jauh lagi. Tampaknya lebih baik baginya untuk menghemat kekuatannya untuk pertempuran melawan Zipley. Valeria mengangguk. Jarak antara Jin dan musuh secara bertahap berkurang. Keluarga Vermont yakin mereka belum memasuki jangkauan serangan satu sama lain. Karena mereka telah mengetahui keberadaan Jin Runcandel di hutan melalui pengkhianat keturunan suku peri, keluarga Vermont percaya bahwa Jin Runcandel yang mereka kenal tidak akan mampu melancarkan serangan efektif dari jarak ini. Tapi itu adalah kesalahan besar. 6 dari mereka. Arg. Darah tiba-tiba muncrat di antara pengawal istana Vermont. Suara pedang hitam yang dipenuhi kekuatan bayangan yang menembus tenggorokan dan udara, dan bahkan suara langkah kaki Jin, tidak ada. Yang terdengar hanyalah suara dingin kepala yang membentur tanah yang dingin. Sekarang 5. Saat pengawal istana secara naluriah bubar, pedang mereka yang dipenuhi aura berkilau, dan Jin berdiri di belakang target keduanya, membuat Bradamante tertancap di tenggorokan.